Diduga cabuli belasan murid, oknum guru ditangkap polisi. Terekam CCTV motor warga asal Bandung digondol pencuri. Mobil relawan bencana dibobol maling di Medan. Ditinggal ke kamar mandi, HP penjaga toko raib digondol maling. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana oknum guru sekolah dasar negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan dibekuk polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Guru Parubaya ini dibekuk pada Senin 19 Januari 2026 di rumahnya di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Terduga pelaku berinisial YP atau Yayat Priyatna, usia 55 tahun, diketahui merupakan guru sekaligus wali kelas di Sekolah Dasar Negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan pada Selasa sore mengatakan pelaku ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya beberapa jam setelah laporan diterima dari para orang tua murid. Pelaku diamankan di rumahnya di Kecamatan Ciputat tanpa perlawanan lalu langsung digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan halaman media sosial milik pelaku yang berisi foto anak-anak di bawah umur dan diduga para korban perbuatan cabul pelaku. Tidak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam yang memuat dokumentasi pelaku saat melakukan aksinya kepada para korban. Polisi akan membawa barang bukti ini ke Puslapfor Polri untuk diperiksa secara detail. Kita lakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 kita sudah amankan pelaku. Kita bawa ke Polres Tangerang Selatan untuk kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pak, saat diamankan, pelaku itu posisinya lagi di mana Pak? Atau ada perlawanan kan? Gimana, Pak? Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku. Kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian Pak terkait yang fokus kepada korban-korban ini Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak khususnya untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Untuk sementara korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Kita lakukan penyitaan, kita lakukan penguncian terhadap media sosial untuk kepentingan anak, karena banyak foto-foto anak yang kita juga belum tahu apakah ini sebagai korban pelecehan atau tidak. Namun untuk menjaga masa depan anak, kita lakukan penguncian tersebut. Sementara untuk barang bukti kita amankan 1 buah handphone dan kita juga masih dalami terhadap handphone tersebut karena dari hasil pemeriksaan memang setelah melakukan perbuatan terduga pelaku mendokumentasikan di handphone tersebut. Saat ini rencana kita akan membawa handphone tersebut ke Puslapfor untuk kita dalami apa saja yang ada di dalam handphone tersebut. Dalam kasus ini belasan siswa diduga menjadi korban. Para korban disebut mengalami tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian tubuh sensitif. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dan menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang. Seorang warga Bandung yang baru 3 bulan kos di Palembang menjadi korban pencurian setelah kendaraan miliknya mendadak raib dari dalam pagar. Aksi para pelaku terekam jelas oleh kamera pengawas.
Pencurian tersebut terjadi di Jalan Makrayu, Lorong Kuning, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, pada Senin 19 Januari 2026. Korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi F4333AAI. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat sejumlah pelaku berjumlah 3 orang melancarkan aksinya di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV, pelaku sebelumnya terlihat beberapa kali mengawasi lokasi kosan korban. Setelah situasi sepi, mereka membuka pagar dan dalam hitungan detik membobol kunci kontak serta membawa kabur kendaraan korban. Aksi pencurian baru disadari korban keesokan hari saat korban hendak pergi berangkat kerja, namun kendaraan kesayangannya sudah tidak ada. Tanggal 18 tuh saya kan baru pulang dari luar rumah, mungkin sampai rumah tuh jam 10 atau jam 11. Setelah datang sini saya parkir motor kayak biasa di sebelah sini mungkin ya. Habis itu saya tutup pagar kayak biasa, habis itu ke dalam rumah dan kemudian tidur. Pas ketika pagi tuh saya bangun tidur ya, mau kerja gitu. Ketika dilihat tuh motornya tiba-tiba nggak ada dan helmnya tiba-tiba geletak di bawah. Rekaman tersebut kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan menjadi salah satu alat bukti dalam proses penyelidikan. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian material dan berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Mobil relawan bencana Aceh asal Banten dibobol maling di Medan pada Senin 19 Januari 2026. Pencurian terjadi di Jalan Karya Bakti 1, lingkungan 1, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Suatu video yang menarasikan mobil relawan asal Banten diduga dibobol maling di Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Relawan kehilangan berbagai barang seperti mesin genset dan tas carrier. Berdasarkan video yang dilihat Selasa 20 Januari 2026, terlihat ada seorang pria yang memvideokan mobil tim relawan yang diparkirkan di pinggir jalan. Mobil itu bertuliskan aksi semangat peduli, terlihat bagian dalam mobil sudah dalam kondisi berantakan. Menurut Vera, teman relawan asal Banten, peristiwa itu diperkirakan terjadi setelah rekan-rekannya tiba di rumahnya pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat untuk beristirahat. Vera menjelaskan bahwa ia dan 7 relawan lainnya berbincang hingga sholat subuh. Sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat, saat mereka bersiap untuk mengambil tas dari mobil, barang-barang di dalam kendaraan sudah berserakan di depan toko. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada saudara-saudaranya dan kepala lingkungan 1. Vera menambahkan bahwa para relawan tersebut membawa banyak bantuan ke Aceh, termasuk ke desa kelahirannya. Sebelum kembali ke Banten, Vera telah menghubungi para relawan untuk beristirahat di rumah saudaranya di kawasan Polonia, Medan. Saat ini para relawan tersebut dilaporkan sudah dalam perjalanan menuju Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian handphone terjadi di warung di wilayah Sepatan Sukasari, Kecamatan Rajek, Selasa 20 Januari 2026. Pelaku beraksi pada saat kondisi hujan dan penjaga warung tidak berada di lokasi. Pencurian handphone terjadi di warung di wilayah Sepatan Sukasari, Kecamatan Rajek, Selasa 20 Januari 2026 subuh. Handphone milik penjaga warung Raib dibawa lari pencuri sekitar pukul 5:02 WIB. Pelaku memanfaatkan kondisi hujan dan situasi warung yang ditinggal penjaga. Menurut pemilik warung, saat kejadian penjaga warung pergi ke kamar mandi, namun ketika kembali HP sudah tidak berada di tempatnya. Dalam rekaman CCTV, saat warung ditinggal ke kamar mandi, seorang pria terlihat datang ke area warung dan mengambil handphone milik penjaga warung itu. Rekaman CCTV kini menjadi bukti penting untuk penelusuran dan tindak lanjut pihak terkait. Atas kejadian ini, pemilik usaha dan warga diimbau untuk tetap waspada meski di jam-jam sepi. Warga juga diingatkan untuk tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, serta memastikan area usaha terpantau kamera pengawas guna mencegah tindak kriminal serupa. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang karyawan MBG menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Selasa 20 Januari 2026. Peristiwa terjadi di depan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati. Seorang karyawan MBG menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Selasa dini hari, 20 Januari 2026. Peristiwa terjadi di depan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati.
Berdasarkan informasi yang beredar di sosial media, kejadian terjadi sekitar pukul 3:42 WIB, yaitu saat korban dalam perjalanan menuju tempat kerja. Akibat kejadian ini, sepeda motor dan tas milik korban raib dirampas pelaku. Selain mengalami kerugian material, dan korban juga sempat mengalami trauma. Kasus pembegalan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Masyarakat diimbau agar lebih waspada, khususnya saat melakukan aktivitas di jam rawan. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lagi dan lagi pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Mengkudu, Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Senin siang 19 Januari 2026. Sepeda motor jenis Honda Vario di dalam garasi rumah warga hilang. Aksi ini terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku datang ke salah satu garasi rumah warga Jalan Mengkudu, Lagoa Koja, Jakarta Utara pada Senin siang 19 Januari 2026. Pelaku datang dan mengincar sepeda motor yang terparkir. Salah satu pelaku yang terlihat mengenakan jaket ojek online mendekati motor incaran, sementara pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi sekitar. Namun aksi pencurian ini gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki kedua pelaku. Menyadari aksinya ketahui, kedua pelaku kemudian melarikan diri dan meninggalkan lokasi tanpa sempat membawa motor incarannya. Warga diimbau agar selalu waspada dan memastikan keamanan kendaraan, terutama saat diparkir di dalam maupun di luar rumah. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pencurian pagar terjadi di kawasan padat penduduk Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa sore 20 Januari 2026. Seorang pria terekam kamera pengawas CCTV membongkar dan membawa pintu pagar besi menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian pagar ini terjadi di Jalan Sepakat 1 nomor 6 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada sekitar pukul 17:17 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV ini pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor Matic dan berhenti tepat di depan salah satu rumah warga. Tanpa ragu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung membongkar serta melepas pagar besi yang terpasang di bagian depan rumah tersebut. Aksi pencurian ini terjadi pada sore hari saat aktivitas warga di sekitar lokasi masih cukup ramai. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jenis obat-obatan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan ini petugas mengamankan 1 orang pengedar dan 4.395 butir obat terlarang siap edar. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek seorang pengedar narkoba jenis obat-obatan terlarang di toko di Jalan Kafi 2, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut pelaku diminta untuk mengeluarkan semua barang bukti obat-obatan terlarang yang dia sembunyikan. Menurut Kanit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Rumangga, pengungkapan ini berawal adanya informasi terkait peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang di kawasan tersebut. Selanjutnya petugas yang sudah mengetahui target pelaku pengedar barang haram tersebut langsung melakukan penggerebekan. Dari tangan pelaku petugas mengamankan ribuan obat terlarang yang terdiri dari 1.254 butir tramadol, 1.340 butir heximer, 106 butir kalmet aprazolam 1 mg, serta 1.694 butir trihex. Kami dari Unit 4, Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial J pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 21.00 dengan TKP di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Jumlah barang bukti yang kami amankan yaitu jumlah 4.395 butir obat-obatan berbahaya tanpa izin. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Saat ini barang bukti dan tersangka telah dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dua remaja yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Belawan pada Jumat 16 Januari 2026. Kedua tersangka yang masih di bawah umur masing-masing berinisial SR dan TW ditangkap petugas di kawasan Medan Marelan Jumat 16 Januari 2026 malam. Dalam penyergapan tersebut, petugas menyita barang bukti 2 unit sepeda motor tanpa dokumen, diduga hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Mauruh, Senin 19 Januari 2026 siang mengatakan, komplotan begal yang kerap beraksi di kawasan Belawan tersebut berjumlah 5 orang. 2 pelaku telah diamankan tim gabungan, sementara 3 rekannya masih dalam pengejaran. Komplotan begal sadis ini merampas sepeda motor seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membawa senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya yang melawan. Mengamankan 2 pelaku begal tersebut dengan inisial SR dan TW, yang mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Aksi kedua tersangka membegal wanita ini sempat viral di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria di kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area usai membobol rumah mantan majikannya. Pelaku diduga mencuri barang berharga korban lantaran sakit hati usai tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Irwan Syah alias Iwan Selo ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Denai. Pelaku ditangkap usai dilaporkan membobol rumah di Jalan Rawa Medan yang ternyata merupakan tempat pelaku selama ini bekerja sebagai penjaga rumah. Aksi kejahatan pelaku diduga dilakukan lantaran pelaku sakit hati, tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Pelaku kemudian yang sudah mengetahui aktivitas pemilik rumah, kemudian menjalankan aksinya di siang hari, saat kondisi rumah dalam keadaan kosong karena korban sedang bekerja. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang, pelaku pencuri barang berharga korban diantaranya televisi. Usai masuk melalui atap rumah, pelaku hanya menggunakan satu linggis yang digunakan untuk merusak dudukan televisi yang dicurinya. Tersangka ini melakukan aksinya karena sakit hati sama pemilik rumah. Yang semula tersangka ini adalah ditugaskan atau bekerja untuk mengawasi rumah tersebut dengan dibayar 15.000 1 bulan. Kemudian yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan ataupun tidak dipekerjakan lagi oleh salah satu pemilik rumah, sehingga yang bersangkutan merasa sakit hati sehingga melakukan aksinya di rumah tersebut. Dan mengambil barang tersebut. Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun, pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana aparat Sat Narkoba Polres Cimahi mengamankan seorang satpam di pemerintahan Kota Cimahi yang nekat mengedarkan ganja ke sesama teman dan di sosial media. Pelaku mengaku menjual ganja guna mencukupi kebutuhan hidup. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang pengedar ganja berinisial SMS di Kota Cimahi, Jawa Barat. Petugas menemukan ganja siap edar di lemari baju di rumahnya pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku bernama asli Sidik Moh Saleh ini merupakan seorang security di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seberat 10 gram lebih. Dari pengakuan pelaku, selain memakai untuk diri sendiri, ganja juga dijual ke sesama pemakai secara langsung dan melalui media sosial dengan keuntungan 500.000. Pelaku menjual ganja diakuinya guna kebutuhan sehari-hari karena gaji menjadi satpam di Pemkot Cimahi tidak mencukupi. Salah satu security dari Pemkot Cimahi dengan inisial SMS 28 tahun kami amankan terkait dengan yang bersangkutan melakukan
penjualan salah satu barang ganja sebesar 10,98 gram kepada tersangka yang awalnya kami amankan terlebih dahulu. Selain dipecat sebagai Satpam Pemkot Cimahi, pelaku juga terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Usai viral menutup pintu tol keluar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan. 6 orang Pak Ogah diamankan petugas kepolisian sektor Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Ke-6 Pak Ogah ini kemudian digelandang ke panti sosial. Viral aksi sejumlah Pak Ogah menutup pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Cengkareng dan Resmo Polres Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penangkapan. Sebanyak 6 orang Pak Ogah diringkus di kediamannya yang tak jauh dari pintu keluar tol Rawabuaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 Pak Ogah yang terbukti sebagai juru parkir liar ini digelandang ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Yang di Rawabuaya Cengkareng tersebut bahwa memang benar menurut informasi dan keterangan dari Dishub atau Dinas Perhubungan dilakukan buka tutup dikarenakan jalan tersebut sering macet. Jadi untuk hari kerja biasanya ditutup mulai sekitar jam 6 dan pada jam 11 dilakukan dibuka atau pembukaan penutupan jalan tersebut. Terkait Pak Ogah tersebut yang memanfaatkan situasi sebetulnya setelah dibuka, tidak pada saat dilakukan penutupan. Setelah dibuka pada jam 11 kemudian para Pak Ogah tersebut melakukan pengaturan jalan di lokasi tersebut. Namun atas kejadian ini telah diamankan para Pak Ogah tersebut oleh tim gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dan atas kejadian tersebut telah diamankan 6 orang Pak Ogah yang kemudian didata dan dilakukan pembinaan, diserahkan ke Dinas Sosial. Sementara pintu keluar tol Rawabuaya sempat dilakukan penutupan sementara oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat guna mengurai kepadatan arus lalu lintas. Setelah arus lalu lintas berangsur normal, exit tol kemudian dibuka kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dan sebanyak 8 orang warga yang diduga terlibat penyerangan saat petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pengedar narkoba berhasil diamankan. Selain 8 orang warga, petugas juga berhasil menangkap seorang pengedar narkoba yang dilindungi warga. Sebanyak 8 orang warga ditangkap di sekitar areal bantaran rel kereta api di kawasan Desa Tembung, Kecamatan Percutsei, Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari. 8 orang warga ini ditangkap lantaran diduga terlibat dalam penyerangan petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan saat menggerebek dan menangkap pengedar narkoba di lingkungan mereka. Selain 8 orang ini, petugas juga menangkap orang yang diduga sebagai bandar narkoba yang selama ini dilindungi oleh warga setempat. Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita barang bukti narkotika, mesin judi jackpot, dan berbagai jenis senjata angin. Kapolres Tabes Medan, Kombes Jian Calvin Simanjuntak, mengatakan penyerangan terjadi saat petugas dari Sat Narkoba Polres Tabes Medan melakukan penggerbekan menangkap para pelaku narkoba. Saat memboyong para pelaku, petugas dilempari warga dengan batu dan tembakan senjata angin. Para pelaku yang sempat diamankan petugas berhasil melarikan diri, namun akhirnya kembali ditangkap setelah personil gabungan diturunkan ke lokasi. 8 orang yang kita amankan malam ini, kami mendapatkan informasi bahwa kesepakatan mereka apabila ada petugas yang datang ke sini, dengan kompak mereka mewajibkan untuk menyerang petugas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang menghalang-halangi, bahkan melawan petugas, bahkan melempari petugas, menyekap petugas yang melakukan tugas pemberantasan narkoba. Bahkan merampas barang bukti yang sudah diamankan dan bahkan juga memaksa lepas tersangka yang sudah diamankan. Pondok-pondok yang berdiri di bantaran rel kereta api dan diduga dijadikan tempat transisi narkoba dimusnahkan petugas dengan cara dibakar.
Para pelaku dan barang bukti yang diamankan kemudian diboyong ke Mapolrestabes Medan untuk proses lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana oknum guru sekolah dasar negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan dibekuk polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Guru Parubaya ini dibekuk pada Senin 19 Januari 2026 di rumahnya di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Terduga pelaku berinisial YP atau Yayat Priyatna, usia 55 tahun, diketahui merupakan guru sekaligus wali kelas di Sekolah Dasar Negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan pada Selasa sore mengatakan pelaku ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya beberapa jam setelah laporan diterima dari para orang tua murid. Pelaku diamankan di rumahnya di Kecamatan Ciputat tanpa perlawanan lalu langsung digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan halaman media sosial milik pelaku yang berisi foto anak-anak di bawah umur dan diduga para korban perbuatan cabul pelaku. Tidak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam yang memuat dokumentasi pelaku saat melakukan aksinya kepada para korban. Polisi akan membawa barang bukti ini ke Puslapfor Polri untuk diperiksa secara detail. Kita lakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 kita sudah amankan pelaku. Kita bawa ke Polres Tangerang Selatan untuk kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pak, saat diamankan, pelaku itu posisi lagi di mana Pak? Atau ada perlawanan kan gimana Pak? Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku. Kemudian kita lakukan pendakan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian Pak terkait yang fokus kepada korban-korban ini Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak khususnya untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Untuk sementara korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Kita lakukan penyitaan, kita lakukan penguncian terhadap media sosial untuk kepentingan anak, karena banyak foto-foto anak yang kita juga belum tahu apakah ini sebagai korban pelecehan atau tidak. Namun untuk menjaga masa depan anak, kita lakukan penguncian tersebut. Sementara untuk barang bukti kita amankan 1 buah handphone dan kita juga masih dalami terhadap handphone tersebut karena dari hasil pemeriksaan memang setelah melakukan perbuatan terduga pelaku mendokumentasikan di handphone tersebut. Saat ini rencana kita akan membawa handphone tersebut ke Puslapfor untuk kita dalami apa saja yang ada di dalam handphone tersebut. Dalam kasus ini belasan siswa diduga menjadi korban. Para korban disebut mengalami tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian tubuh sensitif. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dan menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di salah satu kos di Jalan Muhammad Yasin, Kelapa II, Cimanggis, Kota Depok pada Senin 19 Januari 2026. 1 unit motor yang terparkir di halaman kos Raib digondol pencuri. Rekaman kamera CCTV menunjukkan detik-detik 2 orang pria tidak dikenal memasuki area parkir sebuah indekos pada pukul 4 dini hari. Dengan cepat pelaku membuka pintu pagar dengan mudah lantaran tidak terkunci. 1 unit sepeda motor penghuni kos berhasil digasak pelaku dengan cara membobol kunci stang. Menurut penjaga kos, Nisa mengatakan kejadian ini merupakan kali kedua yang terjadi di area kos tersebut. Hilangnya sepeda motor pertama kali diketahui oleh korban saat hendak berangkat bekerja, yang kemudian mendapati kendaraannya sudah tidak ada di tempat. Diketahui pada saat kejadian, pintu pagar depan indekos memang dalam kondisi tidak terkunci. Hal ini dikarenakan banyaknya penghuni kos yang masih keluar masuk pada jam tersebut. Ceritanya tuh dia tuh
langsung masuk aja ya, langsung ke gerbang gitu, kayak langsung ambil aja gitu motornya. Itu yang hilang berapa sih Kak motornya? Berapa ini? Satu. Iya. Nah, itu pelaku berapa orang Kak? Pelaku 2 orang. Pelaku 2 orang. Iya. Dan emang pintu pagar itu tidak terkunci saat itu? Enggak terkunci saat itu. Tapi kita melihatnya dari CCTV. Pokoknya kan kayak yang dari temennya yang sewa kamar aja gitu. Kejadiannya itu dari jam berapa itu Kak? Dari jam 3.57 jam 4 tadi. Dini hari? Iya, jam 4 pulang. Warga dihimbau lebih waspada dan selalu memastikan pagar terkunci rapat, serta mengunci ganda kendaraannya, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pertanyakan kasus pencabulan puluhan warga geruduk Polres Jaktim. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Dengan membawa spanduk dan poster berisi desakan kepada polisi, serta gambar pelaku dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sejumlah warga RW 9 Kelurahan Palmeria, Matraman, Jakarta Timur menggelar aksi solidaritas di depan kantor Polres Metro Jakarta Timur, Selasa 20 Januari 2026 siang. Masa aksi menyampaikan kekecewaan atas lambatnya penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Menurut warga, korban dugaan kekerasan anak di bawah umur telah melapor sejak tahun 2021 lalu. Namun hingga sekarang, belum ada pemanggilan pada terduga pelaku berinisial C. Ada 4 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. 1 orang korban telah membuat laporan, namun sampai saat ini tidak direspon oleh kepolisian. Dalam aksinya, pelaku diduga memberi iming-iming sejumlah uang kepada para korban. Tindakan tegas dari pihak kepolisian yang dilaporkan pada saat tanggal 20. Saat ini belum ada progres yang signifikan. Ini adalah aksi solidaritas dari masyarakat RW 09 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, agar polisi secara tegas bertindak secepatnya. Jangan lambat bekerjanya. Saya kira permintaan saya ini simpel saja, karena moto mereka kan presisi. Di mana presisi mereka? Kalau mereka presisi, harusnya ketika ada laporan ada tindakan. Artinya ini hanya omong kosong kalau presisi doang. Terima kasih. Mempertanyakan kelanjutan dari laporan tanggal 20 Desember 2025. Kalau memang dari sini sudah ada tindakan, artinya sudah ada panggilan 1 kali atau 2 kali, atau berarti kan harusnya ada upaya hukum paksa. Artinya apa? Kalau sudah ada panggilan, berarti dia harus masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Nah, ini kamu melihat apa di sini udah ada panggilan atau bagaimana? Sampai saat ini kami belum tahu perkembangannya seperti apa. Seperti itu kami nanya ke korban, pelapor, ya begitu jawabannya. Tunggu. Jadi kami saat ini datang untuk tanya ini ke kepolisian. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera merespon dan menangani kasus ini agar terduga pelaku segera ditangkap dan tidak ada lagi anak di bawah umur yang menjadi korban selanjutnya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Beginilah kondisi sebuah truk pengangkut barang dengan plat nomor G8893WM usai mengalami kecelakaan akibat remblong. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses evakuasi dan melakukan pengaturan lalu lintas untuk menghindari kemacetan panjang. Kanit Lantas Polres Metro Depok Ibtu Puciono mengatakan peristiwa ini terjadi saat truk tersebut hendak melakukan putar arah di lokasi kejadian usai mengantar toren di Jalan Raya Kartini. Namun saat tiba di jalan menurun, truk tersebut mengalami remblong dan sang supir banting setir ke arah kiri jalan untuk menghindari tabrakan beruntun. Baik, kronologi terjadinya truk yang bermuatan kosong tadi habis ngantar toren di Jalan Raya Kartini.
Terus selesai mengantar turun, dia langsung meninggalkan tempat dan akan kembali lagi muter balik ke Jakarta. Setibanya sampai di GDC di turunan, ya ternyata rem mengalami rem blong ya. Daripada membahayakan pengendara lain karena memang di dekat putaran balik, U-turn balik arah ke Citayam, akhirnya dia memberikan diri untuk langsung membanting setir ke kirinya. Sehingga alhamdulillah untuk korban nihil, pengemudi atas nama Pak Saiful mengalami luka ringan. Demikian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka pada bagian kaki kanan dan punggung. Pihak unit Laka Lantas Polres Metro Depok pun telah berkoordinasi dengan unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur untuk melakukan proses evakuasi terhadap badan truk tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Seorang ibu parubaya diserang buaya saat tengah mengambil rumput di tepi waduk Persemayan, Kelurahan Karangharapan, Kota Tarakan, pada Senin sore 19 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia bagian tengah, di saat korban yang belum diketahui identitasnya sedang mengambil rumput untuk pakan ternak sapi di sekitar waduk Persemayan. Seekor buaya tiba-tiba muncul dan menerkam kaki korban hingga korban berteriak minta tolong. Beruntung teriakan korban terdengar personil Polri bagian STM yang sedang melaksanakan kegiatan pembinaan fisik calon siswa Polri di sekitar lokasi. Petugas kemudian memberikan pertolongan dan berhasil melepaskan gigitan buaya yang diperkirakan berukuran panjang 3 meter dari kaki korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Kota Tarakan menggunakan kendaraan dinas untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat serangan tersebut, korban mengalami patah tulang pada bagian betis kanan. Hingga saat ini kondisi korban masih dalam penanganan medis. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kecelakaan truk terjadi sekitar pukul 5.30 WIB di jalur menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Menurut keterangan warga, kecelakaan truk Fuso bernomor polisi BE8311PR ini akibat sistem pengereman truk gagal berfungsi. Saat itu truk melaju dari arah dalam kota menuju Pelabuhan Bakauheni hilang kendali dan menabrak truk lain bermuatan padi yang berada di depannya. Akibat benturan keras, sopir truk Fuso dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara dari total 24 ekor sapi yang diangkut, 6 ekor diantaranya mati dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Petugas terkait kemudian melakukan penanganan di tempat kejadian serta mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat akibat insiden tersebut. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Mobil relawan bencana Aceh asal Banten dibobol maling di Medan pada Senin 19 Januari 2026. Pencurian terjadi di Jalan Karya Bakti 1, Lingkungan 1, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Satu video yang menarasikan mobil relawan asal Banten diduga dibobol maling di Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Relawan kehilangan berbagai barang seperti mesin genset dan tas carrier. Berdasarkan video yang dilihat Selasa 20 Januari 2026, terlihat ada seorang pria yang memvideokan mobil tim relawan yang diparkirkan di pinggir jalan. Mobil itu bertuliskan Aksi Semangat Peduli, terlihat bagian dalam mobil sudah dalam kondisi berantakan. Menurut Vera, teman relawan asal Banten, peristiwa itu diperkirakan terjadi setelah rekan-rekannya tiba di rumahnya pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat untuk beristirahat. Vera menjelaskan bahwa ia dan 7 relawan lainnya berbincang hingga sholat subuh. Sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat, saat mereka bersiap untuk mengambil tas dari mobil, barang-barang di dalam kendaraan sudah berserakan di depan toko. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada saudara-saudaranya dan Kepala Lingkungan 1. Vera menambahkan bahwa para relawan tersebut membawa banyak bantuan ke Aceh, termasuk ke desa kelahirannya. Sebelum kembali ke Banten, Vera telah menghubungi para relawan untuk beristirahat di rumah saudaranya di kawasan Polonia, Medan. Saat ini para relawan tersebut dilaporkan sudah dalam perjalanan menuju Banten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Seorang karyawan MBG menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Selasa 20 Januari 2026. Peristiwa terjadi di depan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati. Seorang karyawan MBG menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Selasa dini hari, 20 Januari 2026. Peristiwa terjadi di depan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati. Berdasarkan informasi yang beredar di sosial media, kejadian terjadi sekitar pukul 3:42 WIB, yaitu saat korban dalam perjalanan menuju tempat kerja. Akibat kejadian ini, sepeda motor dan tas milik korban raib dirampas pelaku. Selain mengalami kerugian material, dan korban juga sempat mengalami trauma. Kasus pembegalan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Masyarakat diimbau agar lebih waspada, khususnya saat melakukan aktivitas di jam rawan. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Mengkudu Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Senin siang, 19 Januari 2026. Sepeda motor jenis Honda Vario di dalam garasi rumah warga hilang dan aksi ini terekam kamera CCTV. Pencurian tersebut terjadi di Jalan Makrayu, Lorong Kuning, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, pada Senin 19 Januari 2026. Korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi F4333 AAI. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat sejumlah pelaku berjumlah 3 orang melancarkan aksinya di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV, pelaku sebelumnya terlihat beberapa kali mengawasi lokasi kosan korban. Setelah situasi sepi, mereka membuka pagar dan dalam hitungan detik membobol kunci kontak serta membawa kabur kendaraan korban. Aksi pencurian baru disadari korban keesokan hari saat korban hendak pergi berangkat kerja, namun kendaraan kesayangannya sudah tidak ada. Tanggal 18 tuh saya kan baru pulang dari luar rumah, mungkin sampai rumah tuh jam 10 atau jam 11. Setelah datang sini, saya parkir motor kayak biasa di sebelah sini mungkin ya. Habis itu saya tutup pagar kayak biasa, habis itu ke dalam rumah dan kemudian tidur. Pas ketika pagi itu saya bangun tidur ya, mau kerja gitu. Ketika dilihat tuh motornya tiba-tiba nggak ada dan helmnya tiba-tiba geletak di bawah. Rekaman tersebut kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan menjadi salah satu alat bukti dalam proses penyelidikan. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian material dan berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana oknum guru sekolah dasar negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan dibekuk polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Guru Parubaya ini dibekuk pada Senin 19 Januari 2026 di rumahnya di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Terduga pelaku berinisial YP atau Yayat Priyatna, usia 55 tahun, diketahui merupakan guru sekaligus wali kelas di Sekolah Dasar Negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan pada Selasa sore mengatakan pelaku ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya beberapa jam setelah laporan diterima dari para orang tua murid. Pelaku diamankan di rumahnya di Kecamatan Ciputat tanpa perlawanan lalu langsung digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan halaman media sosial milik pelaku yang berisi foto anak-anak di bawah umur dan diduga para korban perbuatan cabul pelaku. Tidak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam yang memuat dokumentasi pelaku saat melakukan aksinya kepada para korban. Polisi akan membawa barang bukti ini ke Puslapor Polri untuk diperiksa secara detail. Kita lakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 kita sudah amankan pelaku. Kita bawa ke Polres Tangerang Selatan untuk kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pak, saat diamankan, pelaku itu posisinya lagi di mana Pak? Atau ada perlawanan kan? Gimana, Pak? Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku. Kemudian kita lakukan pendakan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian Pak terkait yang fokus kepada korban-korban ini Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak khususnya untuk
menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Untuk sementara korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Kita lakukan penyitaan, kita lakukan penguncian terhadap media sosial untuk kepentingan anak, karena banyak foto-foto anak yang kita juga belum tahu apakah ini sebagai korban pelecehan atau tidak. Namun untuk menjaga masa depan anak, kita lakukan penguncian tersebut. Sementara untuk barang bukti kita amankan 1 buah handphone dan kita juga masih dalami terhadap handphone tersebut, karena dari hasil pemeriksaan memang setelah melakukan perbuatan terduga pelaku mendokumentasikan di handphone tersebut. Saat ini rencana kita akan membawa handphone tersebut ke Puslap 4 untuk kita dalami apa saja yang ada di dalam handphone tersebut. Dalam kasus ini, belasan siswa diduga menjadi korban. Para korban disebut mengalami tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian tubuh sensitif. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dan menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana aparat Sat Narkoba Polres Cimahi mengamankan seorang satpam di pemerintahan Kota Cimahi yang nekat mengedarkan ganja ke sesama teman dan di sosial media. Pelaku mengaku menjual ganja guna mencukupi kebutuhan hidup. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang pengedar ganja berinisial SMS di Kota Cimahi, Jawa Barat. Petugas menemukan ganja siap edar di lemari baju di rumahnya pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku bernama asli Sidik Moh Saleh ini merupakan seorang security di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seberat 10 gram lebih. Dari pengakuan pelaku, selain memakai untuk diri sendiri, ganja juga dijual ke sesama pemakai secara langsung dan melalui media sosial dengan keuntungan 500.000. Pelaku menjual ganja diakuinya guna kebutuhan sehari-hari karena gaji menjadi satpam di Pemkot Cimahi tidak mencukupi. Salah satu security dari Pemkot Cimahi dengan inisial SMS 28 tahun kami amankan terkait dengan yang bersangkutan melakukan penjualan salah satu barang ganja sebesar 10,98 gram kepada tersangka yang awalnya kami amankan terlebih dahulu. Selain dipecat sebagai Satpam Pemkot Cimahi, pelaku juga terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Usai viral menutup pintu tol keluar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan. 6 orang Pak Ogah diamankan petugas kepolisian sektor Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Ke-6 Pak Ogah ini kemudian digelandang ke panti sosial. Viral aksi sejumlah Pak Ogah menutup pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Cengkareng dan Resmo Polres Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penangkapan. Sebanyak 6 orang Pak Ogah diringkus di kediamannya yang tak jauh dari pintu keluar tol Rawabuaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 Pak Ogah yang terbukti sebagai juru parkir liar ini digelandang ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Yang di Rawabuaya Cengkareng tersebut bahwa memang benar menurut informasi dan keterangan dari Disub atau Dinas Perhubungan dilakukan buka tutup dikarenakan jalan tersebut sering macet. Jadi untuk hari kerja biasanya ditutup mulai sekitar jam 6 dan pada jam 11 dilakukan dibuka atau pembukaan penutupan jalan tersebut. Terkait Pak Ogah tersebut yang memanfaatkan situasi sebetulnya setelah dibuka, tidak pada saat dilakukan penutupan. Setelah dibuka pada jam 11 kemudian para Pak Ogah tersebut melakukan pengaturan jalan di lokasi tersebut. Namun atas kejadian ini telah diamankan para Pak Ogah tersebut oleh tim gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dan atas kejadian tersebut telah diamankan 6 orang Pak Ogah yang kemudian
didata dan dilakukan pembinaan, diserahkan ke Dinas Sosial. Sementara pintu keluar tol Rawabuaya sempat dilakukan penutupan sementara oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat guna mengurai kepadatan arus lalu lintas. Setelah arus lalu lintas berangsur normal, exit tol kemudian dibuka kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian handphone terjadi di warung di wilayah Sepatan, Sukasari, Kecamatan Rajek pada Selasa 20 Januari 2026. Pelaku beraksi pada saat kondisi hujan dan penjaga warung tidak berada di lokasi. Pencurian handphone terjadi di warung di wilayah Sepatan, Sukasari, Kecamatan Rajek, Selasa 20 Januari 2026 subuh. Handphone milik penjaga warung Raib dibawa lari pencuri sekitar pukul 5:02 WIB. Pelaku memanfaatkan kondisi hujan dan situasi warung yang ditinggal penjaga. Menurut pemilik warung, saat kejadian penjaga warung pergi ke kamar mandi, namun ketika kembali HP sudah tidak berada di tempatnya. Dalam rekaman CCTV, saat warung ditinggal ke kamar mandi, seorang pria terlihat datang ke area warung dan mengambil handphone milik penjaga warung itu. Rekaman CCTV kini menjadi bukti penting untuk penelusuran dan tindak lanjut pihak terkait. Atas kejadian ini, pemilik usaha dan warga diimbau untuk tetap waspada meski di jam-jam sepi. Warga juga diingatkan untuk tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, serta memastikan area usaha terpantau kamera pengawas guna mencegah tindak kriminal serupa. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, meninggalkan warung dalam keadaan tanpa pengawasan meskipun hanya sebentar ke kamar mandi dapat menimbulkan resiko kehilangan barang maupun uang, terutama bagi warung kecil atau usaha yang berada di tepi jalan dan ramai pengunjung. Dan untuk mengurangi resiko tindak kejahatan, pemilik warung perlu melakukan langkah pengamanan sederhana namun efektif. Dan berikut beberapa tips agar warung tetap aman saat ditinggalkan ke kamar mandi. Dan tips yang pertama, pemirsa, tutup warung untuk sementara waktu jika tidak ada orang lain yang menjaga saat pergi ke kamar mandi. Tips yang kedua, simpan uang tunai dan barang berharga di tempat tertutup atau bawa bersama saat meninggalkan warung. Yang ketiga, kunci etalase, laci uang atau bagian warung yang mudah dijangkau oleh orang lain. Tips yang keempat, jika memungkinkan minta tolong tetangga, rekan atau pedagang sekitar untuk mengawasi warung selama ditinggal. Dan tips yang kelima, pasang kamera pengawas atau CCTV sederhana sebagai langkah pencegahan dan bukti jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian beberapa tips agar warung tetap aman saat ditinggalkan ke kamar mandi. Ingat, kewaspadaan dan langkah pengamanan sederhana dapat mencegah kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.